Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berangkat dari rumah sampai ke masjid ini. Mudah-mudahan semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan juga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, malam ini sudah tanggal 3, ya, masuk 3 Sya'ban. Jujurlah, berarti setumat lagi nisfu, habis itu hanyar bulan puasa pada perasaan. Jumat 3 Sya'ban berarti nisfunya hari, ya dihitung aja tuh, Jumat tanggal 3 hitung aja, Senin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita sambung kajian kita, penjelasan atau tafsir di dalam kitab Munajat yang baru saja kita baca. Kalau minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, pertemuan kita membahas tentang surah Al-Kahfi. Al-Kahfi di dalam kitab Munajat ini yaitu isinya awal dan akhir. Awalnya itu 1 sampai 10 ayat, yang akhir 9 ayat terakhir. Nah, malam ini kita masuk pada surah Al-Mu'minun. Kalau di dalam kitab Munajatnya halaman 9. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatsaw wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Nah, itu surah Al-Mu'minun mulai ayat 115 sampai 118. Pokoknya 115, 16, 17, 18, 4 ayat terakhir surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun itu hanya 118 ayat. Nah, di sini di dalam kitab Munajat ini ada 4 ayat, mulai 115 sampai 118. Apa keutamaannya? Ada hadis Nabi menyebutkan anna rajulan musaban marra bihi ala bani Mas'ud
bahwasanya seorang laki-laki kemasukan jin. Jadi ada seorang laki-laki waktu itu kesurupan, kemasukan jin. Lalu dibawa kepada sahabat Nabi bernama Ibnu Mas'ud. Tidak dibawa ke Nabi, tapi dibawanya ke Ibnu Mas'ud, orang kerasukan ini. Faqara'a fi udhunihi, lalu Ibnu Mas'ud ini membacakan di telinganya yang kemasukan jin tadi. Di telinga orang yang kesurupan itu dibacakan. Apa yang dibacanya? Yaitu surah Al-Mu'minun ayat 118 sampai ayat 115 sampai 118 ini. Nah, ini bisa dicoba kena. Bila ada orang hamuk-hamuk umpamanya kemasukan jin, tangkap, bacakan di telinganya surah Al-Mu'minun ayat 115 sampai 118. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un, sampai wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Pendek aja tuh, bisa dihafal. Nah, dibaca oleh Ibnu Mas'ud kepada orang itu hatta khatama surah, sampai terakhir tadi, fabaro'a, lalu sembuh, hilang, buka jinnya, takutan mendengar ayat itu tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah berkata, bimadza qara'ta fi udhunihi. Ujar Nabi berkata kepada Ibnu Mas'ud, apa yang kamu baca di telinganya tadi? Ujar Ibnu Mas'ud, fa akhbarahu, dipadahi oleh Ibnu Mas'ud ulun membaca surah Al-Mu'minun ayat 115 sampai 118. Itu aja yang dibaca. Lalu sembuh, hilang, bukah jinnya, takutan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," dan demi jiwaku yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, "Lau anna rajulan muqinan," jikalau ada seorang laki-laki dengan penuh keyakinan, qara'aha, membaca ayat tadi, surah Al-Mu'minun 115 sampai 118 tadi, dengan penuh keyakinan membacanya, ala jabalin, dibacanya gasan gunung, untuk gunung, lazala, hancur gunung itu. Saking hebatnya ini. Tapi asal yakin. Maksudnya di sini ini, jangankan yang lain, gunung aja kalau kita bacakan surah Al-Mu'minun ayat 115 sampai 118 dengan penuh keyakinan, hancur gunung. Gunung hancur, asal yakin. Orang dahulu, orang bahari itu keyakinannya kuat, keyakinannya tinggi. Kalau kita wayah ini kebalikannya, keyakinannya lemah kita wayah ini. Orang bahari itu bila sudah dipadahi tuan guru, baca aja umpamanya zikir ini jumlahnya sekian, insya Allah selamat, yakin tuh orang bahari. Kada banyak takon orang bahari itu, bila sudah tuan guru bepadah percaya. Amun wayah ini kebalikannya, bujurlah guru, iyalah guru, apa dalilnya guru, mana hadisnya guru, sohehlah hadisnya, harap benar takon.
Hadisnya sahih lah. Sahih apa? Sahih li ghairih kah? Sahih li dzatih kah? Mutawatir kah? Sahih ahad kah? Banyak benar tatakonannya. Tak amalkan kada, keyakinan sedikit. Itu ya ini. Padahal Nabi yang madahi, Nabi ini kada mungkin mengeramput, pasti bujur asal muqinan, dengan penuh keyakinan membacanya. Jangan ragu. Berarti gunung aja hancur, apalagi yang lain. Umpamanya nih, kalau hendak dites-tes, dicoba-coba, ada orang hendak mengganggu umpamanya. Apa dibawakannya kah? Kayu kah? Parang kah? Umpama aja, umpama. Baca yang itu asal yakin. Asal yakin. Masalahnya ini kada yakin. Nah itu aja masalahnya. Ada orang itu di Banjar. Di Banjar itu sidin ini taguh bagalar Anang Senso. Galaran nih Anang Senso. Kenapa disenso kada mampan? Baya parang aja kada apa-apa, senso treng disenso awak kada mampan. Ditakoni orang, ada untalan kah? Kadada. Ada kajian? Kadada. Apa? Keyakinan di hati. Keyakinan ya. Ujarnya bila sampai waktu ku mati-mati, bila kada. Ayo cobakan. Wanilah. Keyakinan kita nih nah kada kuat, kada kawa. Galaran Anang Senso. Ayo kada mudah-mudah senso. Nah, surah Al-Mu'minun ayat 115 sampai 118. Bunyi ayatnya, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira, ujar Allah, bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main, secara sia-sia aja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Jangan mengira bahwa kita ini diciptakan oleh Allah biasa-biasa, main-main. Kita ini bebujuran diciptakan oleh Allah. Diciptakan, dilahirkan ke dunia, itu pasti kembali kepada Allah. Banyak orang yang keyakinannya tadi lemah, imannya rendah, bujurlah kita nih cagaran hidup lagi kena. Itu betakon, habis mati masuk dalam kubur, bujurlah hidup lagi. Busiah kadapaan. Nah itu ujar Allah, kami menciptakan kamu ini tidak sia-sia, kada main-main. Semuaan yang diciptakan oleh Allah itu ada guna, ada manfaatnya. Cuma kadang-kadang kita ini kadang menyadari, semua apa aja yang diciptakan oleh Allah pasti ada guna dan manfaatnya. Pasti ada hikmahnya. Kada usah jauh-jauh. Rambut, nih rambut ini ada manfaatnya, ada kegunaannya, ada hikmahnya di balik rambut yang diciptakan oleh Allah. Kalau kita bisa membaca itu, muncullah rasa syukur. Apa hikmah rambut? Banyak. Apa manfaat rambut? Banyak. Nikmat dahulu yang ianya rambut itu. Hendak rambut lurus, nikmat. Rambut keriting, nikmat. Rambut gondrong, nikmat juga. Rambut bebayang, tumbuh lolongoran, nikmat juga. Semua nikmat. Gara-gara rambut sebuting ya Allah ciptakan banyak nikmat-nikmat lain bermunculan. Satu jatuh. Gara-gara rambut pabrik sampo berapa munculan urusan rambutnya. Gara-gara rambut pabrik minyak rambut berapa keluar pabrik minyak rambut urusan sebuting ini jahanyar.
pabrik sampo, pabrik minyak rambut. Akhirnya Pak mendatangkan lahan pekerjaan, jadi nikmat. Berapa obat penumbuh rambut, berapa toko barbershop, apa sambatannya tuh, wadah begunting tuh. Urusan rambut aja barbershop sebuting ini aja nah Allah ciptakan banyak nikmat. Bisalah kita mikirnya, sadarlah kita, kada sia-sia, kada main-main. Allah menciptakan, ada hikmah, ada nikmat di balik itu semua. Itu hanya rambut yang di kepala sini, belum rambut-rambut yang lain. Turun lagi ke sini alis, cuman bila ibu-ibu dilarapnya habis, gambarnya pulang bahasanya di pinggir sini. Turun lagi sini sesengot, berapa gara-gara sesengot nih pabrik larapan sengot tuh berapa buting, merek aja macam-macam. Urusan ini aja nah nikmat Allah luar biasa, belum nang lain. Turun ke sini janggut, turun ke bawah sini bulu dada, bulu ketiak, maksing ke apa-apa aja orang mencabut bulu ketiak tuh. Turun lagi ke bawah sini bulu apa? Dalam tapi itu bulu apa? Bulu kada. Bulu kada. Bah. Sampai kah? Belum bulu-bulu nang lain lagi. Satu aja, hanya satu jenis bulu rambut, nikmat Allah turun banyak luar biasa. Jadi kada sia-sia ujar Allah diciptakan. Nah, kira-kira itu pelajaran kita malam hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan. InsyaAllah kita sambung lagi minggu depan. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah menuntut ilmu agama Allah. Berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, dan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ulun akhiri hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.